Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar cara menggunakan Google Collaboratory. Google Collaboratory menyediakan banyak keuntungan. Pertama, GPU. GPU yang disediakan Google Colab ada 4, yaitu Tesla V4, Tesla P4, Tesla K80, dan Tesla P100. Tesla P100 sendiri adalah GPU tercepat yang disediakan oleh Google Collaboratory. Kedua, interface yang mudah digunakan. Interface notebook yang disediakan Google Colab mendukung berbagai cara untuk kita dapat mengupload atau mendownload dataset yang kita akan gunakan. Ketiga, yaitu durasi yang disediakan Google Colab sendiri mencapai 12 jam untuk proses training. Nah, sebelum masuk ke cara proses belajar, saya akan membagi menjadi beberapa part untuk cara belajar menggunakan Google Colab itu sendiri. Yang pertama, cara mendownload dan mengupload file dataset yang akan kita gunakan. Kedua, belajar mengenai library yang ada di Google Colab, termasuk TensorFlow dan Keras. Ketiga, proses labeling dataset dan cara membuat image menjadi array. Kalau membuat model yang akan kita buat, model CNN, kita akan membuat simpel saja untuk proses belajar ini. Kelima, proses training. Dan keenam adalah proses prediksi gambar yang akan kita tes pada proses training sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke part 1, tapi kita harus masuk ke website collab.research.google.com. Masuk saja. Ini adalah tampilan awal dari Google Research ini. Kita buat notebook baru, notebook. Kita bisa rubah namanya menjadi misal belajar Colab part 1 dataset. Nah, sebelum kita bisa menggunakan notebook yang ada di Google Research ini, kita harus merubah ke GPU, yaitu dengan cara klik runtime, change runtime type, hardware accelerator, pindah ke GPU, kemudian save. Setelah bisa, langsung bisa saja kita klik connect. Nah, ini sudah terkoreksi dengan Linux ya, kalau nggak salah Ubuntu. Dia pakai Ubuntu, sistem Ubuntu. Nah, kita bisa mengecekkan apakah nih GPU yang kita pakai sudah yang terbaik. Ketikkan NVIDIA SMI, kemudian shift enter, atau kalian bisa langsung ngeklik tombol play yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan Tesla P100 yang disediakan oleh Google Colab ini. Ini berarti udah yang paling cepat P100. Nah, misalkan kalian belum dapetin Tesla 100 ini, kalian bisa mengeklik runtime, kemudian reset factory runtime, kemudian ulangi proses mengkoneksikan di proses connected ini tadi. Klik connect saja, pasti nanti bisa berubah-ubah. Pastikan kalian mengecek lagi sampai dapat Tesla P100. Nah, langsung saja, gimana sih cara proses mendapatkan dataset yang ada di Google ini. Nah, kita bisa mengklikkan file yang ada di pojok sebelah kiri ini. Kalian bisa langsung mau drive kalian, Google Drive kalian. Kalau misal kalian udah ada file dataset kalian yang ada di Google Drive, klik saja mau drive, connect to Google Drive. Tunggu. Nah, ini sudah terkoneksi dengan Google Drive kita ya. Kita bisa cek Drive.
Misal di sini ada beberapa folder yang ada di Google Drive kita. Misal ini, di sini ada dataset. Ini dataset burung yang udah saya download. Nah, gimana sih sebenarnya kalau kalian belum punya apa-apa dataset yang kalian butuhin? Ya, di sini gue mau ngecontohin cara ngedapetin dataset dari Kaggle. Saja kita buka Kaggle. Nah, karena saya butuh API dari Google Google ke Kaggle ini, yang dibutuhin adalah pertama kita bisa ke My Account, kemudian turun terus sampai kalian ngedapetin menu API ini, terus create new API. Nah, maka di sini akan langsung terdownload API.json yang disediakan oleh Kaggle yang nantinya bisa terkoneksi dengan directory Google ini. Nah, langsung saja kan, ini sudah dapat file JSON-nya. Kita langsung bisa ketikkan underscore macdir spasi minus p github garis miring dot kaggle, terus kemudian shift enter saja. Nah, ini berarti kita buat directory Kaggle untuk kita bisa memasukkan file JSON ini. Oh ya, kita langsung saja drag and drop file yang ada di sini. Kita masukkan ke directory, klik OK. Kemudian ketikkan cp kaggle 1.json title garis miring dot kaggle garis miring. Nah, ini nanti langsung file yang ada di directory Kaggle, directory ini, file Kaggle ini akan otomatis tercopy di directory Kaggle yang ini. Shift enter saja. Nah, pastikan kan ini gara-gara ada satunya, jangan sampai ada satu. Kaggle.json kanan rename file Kaggle.json. Bentar. Nah, ini udah berubah kan. Saja save enter. Nah, ini file yang ada di sini udah masuk ke directory Kaggle ya. Nah, langsung saja, misal kita mau nyari dataset anjing lah misalnya. Langsung saja ketikkan underscore Kaggle dataset please minus s docs. Nah, maka yang muncul nanti adalah berupa file yang ada di Kaggle ini. Nah, seperti ini, misal contoh dataset anjing dan kucing image yang dibuat Centakov. Nah, gimana sih cara ngedownloadnya agar bisa masuk ke directory si collab ini? Langsung saja tekan Kaggle kasih dataset download kan, kita copy langsung saja directory si punya Centakov ini, Centakov, Ctrl C, kita pastekan saja langsung, terus kemudian shift enter. Sorry, kecil ya guys. Nah, dia otomatis langsung mendownload file yang ada di Kaggle menuju directory kita ya. Kan refresh. Nah, karena di sini kita langsung mendapatkan suatu file berupa anjing dan kucing dalam bentuk zip.
Nah, terus gimana sih cara nge-unzip-nya? Gampang banget itu, tinggal seru, unzip, unzip, Anda petik, klik kanan file, langsung kita kopikan path, kita pastekan di sini dan save enter. Kita tunggu, mungkin bisa sampai 1 menit ya kira-kira. Nah, ini udah selesai. Nah, maka otomatis di sini nanti terdapat file anjing dan kucing yang sudah kita download menggunakan perintah. Anda seru ke dataset download file directory-nya. Langsung saja kita refresh. Nah, maka di sini kita sudah mengunzip file ini dan kita dapatkan folder yang ada di sini. Misalkan kita mau melihat dataset yang sudah kita download, dataset training ya, kucing misalnya. Nah, karena filenya banyak, ini bisa sekitar beberapa detik, bisa hang juga, kalian nggak bisa ngeklik apa-apa karena banyak banget filenya. Itu udah hal yang biasa kalau kalian buka directory dataset kalian. Nah, misalkan cat1.jpg, kita buka aja buat contoh. Nah, ini gambar kucingnya, berarti ini udah gambar kucing yang berbeda-beda semua pastinya. Nah, kita close saja. Nah, kan di sini berarti kan di directory collab ya di sini. Terus gimana sih cara agar kalian bisa nge-copy file yang ada di directory collab menuju ke drive kalian? Itu kalian tinggal ngeperintahkan seru rc inc minus a minus a minus progress tanda petik folder zip ini, file zip ini kalian klik kanan, copy path lagi, terus kalian pastekan di sini. Terus ini kan directory yang ada di directory collab ya. Nah, selanjutnya adalah tanda petik directory file menuju drive kalian, Google Drive kalian. Nah, misal mau saya taruhkan di bebaslah dataset lama mungkin. Kanan, di path, kita masukkan di sini. Harus pakai size ya. Belakangnya harus pakai size lagi. Terus kita shift enter. Shift enter. rcnc minus a minus progress directory collab yang ini di sini, kita langsung pastekan ke directory dataset lama atau directory file Google Drive. Nah, maka secara otomatis di sini di drive kita akan terdapat file yang sudah kita unduh dataset lama. Nah, ini sudah terdownload ya, sudah terpindahkan maksud saya, sudah terpindahkan ke drive kita. Nah, cukup sekian untuk proses dataset. Nanti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu labeling image. Nah, cukup sekian ya proses cara mendownload dan mengupload dataset yang kita cari, yang kita dapatkan dari Google ini menuju Google directory Google Colab ini, terus kita pastekan ke Google Drive kita.
Nah, untuk proses selanjutnya adalah proses pengenalan library TensorFlow dan Keras. Nah, sekian.